Pemirsa, berikut 17 kementerian dan lembaga yang bisa dijabat anggota Polri aktif sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi Polri. Satu, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. 2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 3, Kementerian Hukum. 4, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5, Kementerian Kehutanan. Lalu 6, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 7, Kementerian Perhubungan. 8, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 9, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional. 10, Lembaga Ketahanan Nasional. Selanjutnya 11, Otoritas Jasa Keuangan. 12, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 13, Badan Narkotika Nasional. 14, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 15, Badan Intelijen Negara. Kemudian 16, Badan Cyber Sandi Negara. 17, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita beralih ke informasi bencana Sumatera. Pemirsa, banjir susulan kembali menerjang kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu petang. Ya, belasan warga yang terjebak banjir dievakuasi tim SAR gabungan. Inilah detik-detik banjir kembali menerjang kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi 15 warga yang terjebak banjir. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa mengevakuasi warga dengan menggunakan tali. Warga yang terjebak merupakan warga yang sebelumnya tidak mengungsi karena rumah mereka masih bisa dihuni. Banjir disebabkan tingginya curah hujan di Kota Padang dan kembali meluapnya Sungai Batang Kuranji. Dan kita lagi melakukan evakuasi untuk keluarkan warga yang tergurung di dalam. Tadi awalnya sudah disuruh evakuasi, cuma warga di sini kan banyak masih bertahan. Cuman sekarang mereka bisa evakuasi, maka kita lakukan evakuasi dari penjadian. Selain di Batu Busuak, debit air juga meningkat di kawasan Bui Kuranji dan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Ya, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 2 jenazah korban banjir dan longsor Sumatera. 2 korban tersebut ditemukan di Sibolga dan di Tapanuli Tengah. Korban pertama yang berhasil dievakuasi adalah laki-laki dengan usia 64 tahun, warga desa Haloban Bahir. Kemudian korban kedua juga laki-laki dengan usia 61 tahun. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman dengan didampingi aparat terkait. Pihak keluarga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan karena berhasil mengevakuasi keluarga mereka. Ya, pemirsa, upaya pencarian korban longsor di Tapanuli Tengah kembali membuahkan hasil. Setelah menyusuri medan yang sulit dan juga titik rawan longsor, tim gabungan menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Hamparan lumpur dan tanah yang labil memaksa tim SAR bekerja ekstra hati-hati. Setiap gerakan dilakukan dengan peralatan manual dan memastikan tidak ada titik yang terlewat. Kemudian proses pencarian berlangsung cukup lama, terutama di area yang sulit dijangkau. Di antara pohon yang tumbang, tim akhirnya menemukan 1 korban dalam kondisi yang telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi melalui jalur berlumpur dan dibawa ke pemukiman warga untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Udah dikasih di kantong. Kenapa?
Pemirsa, ribuan warga korban bencana berjalan puluhan kilo dari Bener Meriah Sumawe, Aceh menuju Aceh Tengah. Mereka berjalan kaki demi mendapatkan bahan makanan dan juga bahan bakar minyak. Selama 16 hari terisolasi, warga korban bencana di Bener Meriah berjalan kaki puluhan kilometer demi mendapatkan sembako dan bahan bakar minyak. Kondisi dan situasi yang semakin sulit dikarenakan akses yang terputus ditambah dengan jalur komunikasi yang lumpuh total membuat warga sulit mendapatkan bantuan. Bahkan tidak hanya medan perjalanan penuh lumpur, namun juga jalan berbukit dan juga bebatuan besar. Akan melaksanakan gelar perkara khusus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada hari Senin ini. Kubu Roy Suryo sebagai pemohon gelar perkara khusus ingin memastikan apakah ijazah Jokowi sudah disita atau belum oleh penyidik. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji menyampaikan jika kliennya ingin mendapatkan kepastian terkait ijazah pembanding yang digunakan sebagai dasar dilakukannya laboratorium forensik. Gelar perkara khusus sendiri dilakukan berdasarkan permintaan tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS. Rencananya gelar perkara akan dihadiri sejumlah pihak internal maupun eksternal, diantaranya Irwasum, Propam, Kompolnas, dan Ombudsman. Gelar perkara khusus besok itu diagendakan akan dilakukan dalam 2 tahap. Ya. Gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya untuk tahap pertama itu di jam 10.00. Tersangkanya ada 5, yaitu klaster pertama. Kemudian untuk jam 14.00 itu untuk klaster 2 dengan tersangka yang kita sebut RRT, yaitu Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Piva. Kami ingin mendapatkan kepastian daripada penyidik Polda Metro Jaya apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita atau belum. Ya. Hal yang kedua yaitu menyangkut dokumen pembanding, ya, atau kita sebut ijazah pembanding yang digunakan sebagai dasar dilakukannya laboratorium forensik, ya, karena kan hasilnya adalah identik berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, kami ingin mendapatkan kepastian juga apakah ijazah pembanding yang dijadikan sebagai dokumen pembanding itu ijazahnya siapa, kemudian apakah disita secara sah juga, apakah ada berita acara keabsahan dari Universitas Gadjah Mada atau tidak. Pemirsa, Kapolri menetapkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur soal penugasan anggota Polri aktif di kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian. Kebijakan tersebut menuai sorotan dari kalangan akademisi hukum. Dikutip dari inews.id, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menetapkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi Polri. Peraturan ini membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menempati posisi di 17 kementerian dan lembaga negara di luar struktur Polri, sekaligus mengatur bahwa anggota Polri yang ditugaskan ke posisi sipil harus melepaskan jabatan di internal kepolisian sebelum menduduki jabatan baru. Menanggapi Perpol ini, Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia, Mahfud MD berpendapat peraturan tersebut bertentangan dengan 2 undang-undang lain. Perkap nomor 10 tahun 2025 itu bertentangan dengan 2 undang-undang. Yaitu pertama Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Nah, ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa
Jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Sebelumnya pada 14 November 2025, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 114/PUU 22/2025 menegaskan anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian atau sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan.